bisa dijelaskan secara singkat bagaimana fungsi telinga dalam proses mendengar? Silahkan Dokter Neti. Terima kasih ya pertanyaannya. Pada saat kita mendengar suara dari sumber suara nih ya, sumber suara, kemudian masuk ke dalam telinga itu melalui daun telinga dulu. Ditangkap tuh suara. Ditangkap, kemudian disalurkan lagi dengan liang telinga. Kemudian ke dalam liang telinga itu, suara itu menggetarkan di ambang ke telinga tengah, yaitu membran timpani atau gendang telinga. Kemudian dari gendang telinga itu dia akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Dan tulang pendengaran itu akan sampai ke rumah siput atau koklea sehingga kita dapat mendengar. Itu sih mekanismenya. Jadi kalau kita itu ada hambatan di antara proses yang tadi saya terangkan, akan terjadi kurang pendengaran. Baik, Gitu. Jadi ada fase-fasenya ya Dokter Neti ya? Tahap-tahapnya, tahapnya. mekanisme kita mendengar tadi. Dari luar suara, kemudian ditangkap oleh daun telinga, kemudian dialirkan melalui liang telinga, kemudian ditangkap dengan menggetarkan gendang telinga, kemudian menggetarkan tulang-tulang telinga, tulang pendengaran, kemudian sampai ke rumah siput, yaitu koklea, atau itulah saraf pendengaran kita akan berfungsi sehingga kita dapat mendengar dengan baik. Gitu. Baik Dokter Neti. Nah ini membahas tentang pendengaran udah dijawab sama Dokter Neti. Ya, ini langsung masuk kita ke topik pembahasan. Ya ini adalah bahaya headset nih Dokter Neti. Dokter Neti, apa yang terjadi pada telinga saat kita menggunakan headset dalam waktu lama? Ya gitu ya. Sebetulnya sebelumnya saya akan menjelaskan tentang headset ya. Headset itu kan sangat privacy ya. Karena dengan headset itu kita sepertinya dunia ini milik kita sendiri nih. Suara ini kita yang dengar, lain nggak boleh dengar gitu kan. Tapi banyak orang itu nggak ngerti bahwasanya itu dengan kita sangat privacy itu berarti suara itu kan langsung ke tadi rumah siput, langsung ke saraf telinga. Karena nggak ada yang keluar, kan langsung tertangkap, kemudian masuk secara full ke dalam gendang telinga, kemudian sampai ke saraf telinga, sehingga kalau dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang tinggi, itu berisiko untuk terjadinya kurang pendengaran, gitu. Karena terjadi fatigue atau kelelahan dari saraf telinga dalam mendengar, kok suaranya terlalu intensitasnya itu terlalu tinggi sehingga dia lama-lama kan kalau kita terlalu olahraga nih, terlalu heboh kan capek, sama dengan telinga kita itu, saraf telinga kita. Jadi kalau terlalu lama, tidak boleh, aturan main dari headset itu ada 60-60. Apa itu 60-60? Udah pernah dengar? Belum pernah nih Dok. Gimana udah dijelasin? 60-60 itu boleh kita pakai headset dalam sehari itu hanya boleh maksimal loh ini, kalau pengen telinganya tetap oke sampai nanti kita dewasa, sampai kita tua gitu, yaitu 60 menit dalam satu hari. Dan suara intensitas yang boleh masuk nih 60% dari suara yang maksimal dari alat kita. Misalnya kita handphone atau alat laptop gitu ya, itu ya 60% dari maksimal. Nggak boleh kita 100% terus kita masukkan headset. Waduh, jangka waktunya sampai lama, apalagi kalau kita sambil tertidur sampai pagi, bisa bayangkan seperti apa kelelahan telinga kita gitu. Jadi kalau kita melakukan itu berturut-turut ya dalam jangka waktu tertentu masing-masing berbeda-beda ya. Ada orang yang sangat sensitif itu baru 3 bulan sudah terganggu berdenging, tapi kalau ada yang lebih kuat lagi misalnya setahun, tapi akan terjadi pelan tapi pasti gangguan pada pendengaran kalau kita memakai headsetnya kurang bijaksana. Karena telinga kita kan harus kita jaga nih. Karena kalau kita nggak menjaga, nanti sesaat kemudian tiada guna, nggak bisa kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.